Ada wanita dia dapatin pasangan hidup yang tidak baik, kemudian suaminya memukulnya, tidak menafkahinya gitu. Dan wanita itu mengatakan ini ujian dari Allah, dan kemudian dia memilih untuk bersabar gitu. Nah, jadi gimana cara kita kemudian untuk nasihati? Yang pertama, kaidahnya begini. Yang pertama, jangan pernah bosan untuk menyampaikan kebaikan. Itu dulu. Jadi sepanjang ibu-ibu hidup dengan suami, tetaplah terus menyampaikan kebaikan. Karena kita diberikan tugas oleh Allah itu bukan merubah, tapi menyampaikan. Kalaulah suami kita itu berubah, bukan karena kita, tapi Allah yang berkehendak. Itu dulu. Dan Allah nilai itu bukan dari hasil kita bisa merubah atau tidak, tapi dakwah itu Allah nilai sekuat apa kita bertahan, dan sekuat apa kita bisa menasehati dia. Nah, kadang-kadang kan posisi wanita dia kadang yang agak berat itu, wanita kan pada posisi yang dinafkahi ya. Nah, kadang-kadang kan agak berat kalau wanitanya kemudian dia punya kekuatan juga gitu ya, kadang dia mudah dia untuk menyampaikan gitu. Maka kalau dengan cara kita menyampaikan lisan itu kemudian dia susah untuk kita takut dia tersinggung gitu ya, maka sampaikan dengan cara-cara yang lain gitu. Nah, contoh kata para ulama, kebaikan seorang istri itu adalah dakwah bagi suaminya. Kebaikan istri itu adalah dakwah bagi suaminya. Jadi kalau bisa semakin rajin ibu datang ke pengajian, suami merasakan pelayanan ibu kepada suami itu juga semakin lebih baik. Sehingga ibu bilang begini, umpamanya ibu nyiapin kopi ke suami, bilang ternyata dalam kajian-kajian Islam itu ternyata melayani suami itu ternyata balasannya surga, pahalanya besar. Sehingga suami memahami ibu lakuin hal itu karena memang ini adalah perintah dari agama Allah gitu. Jadi apa-apa dalam obrolan kita itu apa-apa kaitkan dengan Allah gitu. Itu maksudnya. Ya, ketika ibu kemudian nganterin suami dia mau berangkat kerja gitu, ini Allah yang nyuruh, sampaikan itu. Ya. Jadi apapun kemudian ketika nanti kita menata rumah, umpamanya kita mendidik anak-anak, itu Allah. Sehingga nanti bikin suami itu iri dengan kajian-kajian yang kita laksanakan. Nah, kan kalau kita bilang, "Bang, udah ikut ngaji dong, beneran dong akhlaknya." Takutnya dia tersinggung gitu kan. Tapi tunjukkan dengan akhlak yang baik. Dan ketika kita bersikap baik, bilang bahwa itu adalah Allah yang menyampaikan. Jadi kalau bisa di rumah-rumah kita itu memang kita punya koleksi gitu. Koleksi umpamanya kalau Al-Qur'an kita punya koleksi tafsirnya gitu. Kalau hadis kita punya kitab umpamanya, mungkin minimal kita punya kitab Riyadhus Shalihin umpamanya. Nah, ya, jadi Riyadhus Shalihin itu juga bisa tentang masa sehari-hari kan. Nah, jadi sampaikan, "Bang, ternyata ini saya lakuin karena memang ini ada hadisnya," umpamanya. Itu menarik. Sehingga suami merasa dia nggak diceramai sama kita, tapi apa yang kita sampaikan memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, usahakan kalau kayak kitab Riyadhus Shalihin itu kan gampang ya nyari di mana-mana gitu ya. Itu menarik. Ya, apa yang kita lakukan, nah sehingga memang itu ada landasannya. Sehingga suami, oh ya, istriku ini berubah karena kemudian dia ada tuntunannya melalui Quran dan hadis Nabi gitu. Jadi semakin baik kita, semakin rajin kita datang di majelis ilmu, tunjukkan akhlak kita semakin baik. Nah, itu caranya. Nah, kemudian banyak cara yang lain gitu ya, umpamanya mulai kemudian adakan kajian-kajian internal di keluarga, itu juga dampaknya bagus. Ya, kajian-kajian internal di keluarga, mungkin kalau seandainya mungkin kita nggak bisa menyampaikan langsung, mungkin ada para asatis gitu ya, mungkin teman kita, nggak perlu para ustadz, atau mungkin teman kita atau saudara kita, atau mungkin kita punya paman, punya orang tua yang bisa mendakwahkan, tapi tidak langsung mendakwahkan ke dia, tapi dalam bentuk kajian-kajian yang sifatnya kajian keluarga. Nah, itu bisa kemudian merubah gitu ya. Nah, ikhtiar itu laksanakan dengan maksimal. Beberapa pengalaman saya dengan beberapa komunitas, dengan beberapa jemaah itu alhamdulillah itu efektif gitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa kita merubah dengan lisan kita, maka kita butuh orang-orang yang kemudian bisa mendakwahkan kebaikan gitu ya. Nah, kemudian di rumah koleksi ya kitab-kitab yang sesuai dengan sunnah Nabi, referensi yang benar gitu. Tadi saya sampaikan kayak kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab menarik tentang Durusul Yaumiyah, tapi saya nggak tahu apakah udah diterjemahkan belum ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kitab Adabul Mufrad gitu ya. Jadi hal sehari-hari di rumah tangga itu sering kita baca, dan kita bilang kalau ada hal yang ingin kita rubah di rumah tangga kita, ya pokoknya masuk rumah itu harus baca assalamualaikum gitu, masuk kamar baca assalamualaikum lagi umpamanya ya.
Kita sampaikan ternyata itu ada referensi dari apa yang kita baca. Nah, kalau nuansa rumah tangga itu dibangun seperti nuansa majelis ilmu, itu saya yakin cepat atau lambat kemudian itu akan berubah, suami kita kepada arah yang lebih baik. Yang terakhir, jangan pernah tinggalkan doa. Doakan ya, karena kita nggak tahu pada kondisi apa Allah akan memberikan hidayah kepada beliau. Nah, itu barangkali ya sekedar pengingat ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup, Bu. Ya. Baik, para ummahat, para kaum muslimah, demikian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam kebaikan, dibimbing kita ke jalan yang lurus di dunia ini, dan Allah mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah tidak hanya mengumpulkan kita di Masjid Darussalam ini ya, tapi kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita juga akan masuk Darussalam ya di hari akhirat nanti. Darussalam akhirat adalah surga ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian nafa'nallahu wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amalus shalih wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.